Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita bertemu lagi untuk belajar secara daring, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 untuk pertemuan yang kedua. Masih materi yang sama seperti pelajaran minggu yang lalu, yaitu teks berita. Untuk materi kali ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan berita. Baiklah anak-anak, kita lanjut untuk bab 1, berita seputar Indonesia dengan kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan diri, memotivasi yang didengar dan dibaca untuk kompetensi dasar yang pertama, yaitu 3.2. Selanjutnya kompetensi dasar 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan mampu menganalisis struktur teks berita dan mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks berita. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu A, struktur berita. Struktur berita terdiri dari yang pertama judul berita yang disebut dengan titel. Bagian yang kedua adalah teras berita atau kepala berita yang disebut dengan lead. Bagian ketiga adalah tubuh berita, dikatakan juga body. Dan yang keempat adalah ekor berita, dinamakan leg. Sekarang anak-anak perhatikan ada gambar piramida terbalik dari susunan teks berita yang dimulai dari bagian atas adalah titel, yaitu judul berita. Kemudian semakin ke bawah, semakin mengecil. Dari judul berita dimulai dengan kepala berita yang dinamakan lead, tubuh atau body, dan yang terakhir adalah ekor berita. Jadi dari piramida ini dimulai dari hal-hal yang paling penting, yaitu di bagian kepala berita. Makin ke bawah semakin kurang penting, tapi bukan berarti tidak penting. Kemudian hal lain dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca untuk langsung ke inti berita. Sekarang perhatikan untuk penjelasan judul, bagian judul. Judul berita harus menggambarkan inti terpenting berita. Judul ditulis secara singkat, padat, dan menarik. Judul merupakan kata kunci yang mewakili seluruh isi berita. Judul harus dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca tertarik untuk membaca berita tersebut. Hal ini karena sebelum membaca pada isi berita, pembaca akan melihat judul berita terlebih dahulu. Pada dasarnya, judul berita mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama menarik minat pembaca, kemudian merangkum isi berita, kemudian melukiskan suasana berita, memudahkan pembaca, memberi identitas, dan yang terakhir adalah untuk kepentingan surat kabar pada umumnya. Selanjutnya adalah lead, teras berita atau kepala berita. Teras berita disebut juga lead, merupakan paragraf pertama sebuah berita. Lead merupakan bagian penting dan juga bagian tersulit
dalam suatu berita yang memudahkan pembaca memahami bagian terpenting dari keseluruhan berita. Beberapa pedoman dalam penulisan teras berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari satu kalimat atau lebih, tapi sebaiknya tidak lebih dari 3 kalimat. Yang kedua, terdiri dari 30 sampai 45 kata. Kemudian mengandung inti terpenting dari berita. Selanjutnya lengkap, padat, dan singkat. Berikutnya bahasanya mudah dipahami dan menarik. Kemudian yang terakhir, mengandung unsur 5W plus 1H, yaitu what, who, where, how, why, when. Minimal mengandung 4 unsur. Sedangkan unsur lainnya, why dan how, dijelaskan pada tubuh berita. Berikutnya bagian tubuh badan atau body berita. Pada tubuh berita, isi berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat memberitahukan secara lebih rinci tentang keseluruhan peristiwa yang diberitakan. Tubuh berita memuat fakta atau informasi penambah atau pelengkap keterangan. Pada badan berita biasanya memuat unsur bagaimana, how, dan mengapa, why. Bagian ini akan lebih mudah karena hanya merupakan rincian dan penjelasan dari teras berita. Berikutnya bagian kaki, legs atau ekor berita. Biasanya disebut juga sebagai ekor berita. Di bagian ini sebagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang jika dibandingkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Selanjutnya kita akan beralih pada materi kaidah kebahasaan teks berita. Teks berita memiliki kaidah-kaidah kebahasaan. Misalnya, penggunaan bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Kita mulai dengan bahasa baku. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Perhatikan contoh bahasa baku dan tidak baku berikut. Yang pertama, contoh bahasa baku. Perhatikan dalam kalimat berikut. Beberapa rumah sakit melakukan praktik pengobatan khusus untuk penderita obesitas. Pengobatan ini memiliki sasaran untuk dapat membantu pasien dalam menurunkan berat badannya agar ideal. Kata praktik di sini adalah contoh dari kata baku. Dalam kalimat ini adalah kalimat yang menggunakan bahasa baku. Berikutnya contoh bahasa tidak baku. Perhatikan pada kalimat berikut ini, karena adanya praktek pengobatan khusus untuk penderita obesitas, beberapa pasien obesitas dapat mengikuti terapi pengobatan tersebut sehingga berhasil menurunkan berat badannya agar ideal. Kata yang bercetak miring, praktek, merupakan kata tidak baku yang digunakan di dalam kalimat ini. Berikutnya kalimat langsung.
Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda seperti contoh dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh kalimat langsung. 1. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Yang kedua, sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm karena tremor memperbesar. Gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Swantika. Jadi kalimat langsung ini adalah kutipan langsung seolah-olah kita mendengar langsung orang tersebut berbicara. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah mengutip dari pembicaraan orang yang berbicara, tidak secara langsung. Berikutnya, konjungsi atau penghubung bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh konjungsi atau kata penghubung bahwa. 1. Sejumlah staf Apple Manado mengatakan bahwa Kepala Apple Manado sudah pulang. Berikutnya, yang kedua, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Contoh yang ketiga, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Berikutnya, konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Contoh konjungsi temporal. Yang pertama, sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu tanggal 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Kedua, itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi, kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian. Kata petugas pemadam kebakaran. Sudin, Jakarta Selatan, Dendi. Berikutnya, keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, yang pertama, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Berikutnya, yang ketiga, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. Kemudian yang berikutnya adalah kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain
memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh kata kerja mental. Yang pertama, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini ada 2 materi yang kita bicarakan. Yang pertama adalah struktur dari berita yang terdiri dari judul, kepala berita, tubuh atau badan, dan yang terakhir yang ketiga adalah ekor berita. Untuk materi kebahasaan tadi ada 6 ya. Ada 6 yang kita pelajari. Selanjutnya kalian bisa mempelajari kembali, memahami dan mengulang kembali pelajaran kita hari ini dengan menggunakan buku yang sudah ada, buku paket, sambil nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada Ibu sampaikan setelah selesai materi ini. Sekian penjelasan untuk materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.